Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Jangan lupa sebelum menyaksikan video ini untuk like, comment, dan share. Di kalangan muda sudah tak asing lagi dengan istilah ngoceok yang dalam fikih dikenal dengan istimna alias mengeluarkan sperma tanpa melalui senggama, baik dengan tangan, dengan boneka, baik dengan tangan sendiri maupun tangan yang lain, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dengan tujuan memenuhi dorongan seksual. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, cetakan kitab Darus Al-Salasil yang dicetak pada tahun 1404 di tempat halaman 97. Di sana dikatakan, hanya saja dalam bahasa sehari-hari kita membedakan pada laki dikenal dengan seksualani, sedangkan pada perempuan dikenal dengan istilah masturbasi. Kendati keduanya lebih cenderung dilakukan oleh sendiri, mayoritas ulama itu membolehkan istimna, baik dengan tangan maupun dengan yang lainnya, bila dilakukan bersama pasangan yang sah, tidak ada perkara yang mencegah bagi suami ataupun istri, seperti haid, nifas, puasa, i'tikaf ataupun haji. Sebab pasangan adalah tempatnya bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan oleh syariat. Dan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pada tahun 1404 Hijriah, di tempat halaman 102. Di sana dikatakan, istimna yang dilakukan sendiri baik laki-laki maupun perempuan hukumnya masih perbuatan para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada juga yang mengharamkan dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain. Namun ada pula yang memakruhkannya. Adapun para ulama yang mengharamkannya adalah ulama Maliki dan Syafi'i. Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah memerintahkan menjaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan, di mana ayat dan orang-orang menjaga kemaluan. Adapun para ulama mengharamkan adalah ulama Maliki Syafi'i. Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah memerintahkan jaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapatkan dari hasil peperangan, sebagaimana ayat dan orang-orang menjaga kemaluan kecuali terhadap istri mereka atau budak mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Quran surat Al-Mu'min surat 23 ayat 59. Mereka yang keluar dari ketentuan ayat di atas dianggap melampaui batas, melanggar ketentuan Allah dan keluar dari fitrah, sebagaimana dalam kelanjutan ayat di atas. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Alasan selanjutnya, pendapat Imam Syafi'i dan ulama Maliki di atas tentunya lebih kuat bila memperhatikan kedua hadis ini. Sama adalah yang Allah, sama adalah yang Allah azza wa jalla wala yuzakkihim wala yajma'uhum ma'al alamin yudkhiluhumun nar awwala dakhilin illa ada 7 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah, yang tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke dalam neraka jika mereka bertobat, jika mereka bertobat. Siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Satu dari 7 golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya sendiri. Dan dalam hadis yaji'un nakihu yadahu yaumal qiyamati wa yaduhu, yaji'un nakihu yadahu yaumal qiyamati wa yaduhu. Orang yang menikah dengan tangannya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terikat. Adapun yang mengharamkan dalam kondisi tertentu dan memperbolehkan dalam kondisi yang lain adalah para ulama Hanafi. Istimna diharamkan bila sekedar untuk membangkitkan dan mengubarkan dorongan syahwat. Namun ketika kuatnya dorongan syahwat sementara pasangan sah tempat menyalurkan tidak ada, sehingga istimna semata untuk menenangkan dorongan tersebut, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Sebab bila tidak dilakukan justru ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan zina dengan tujuan sebagaimana dalam kaidah meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dari mengambil sesuatu yang lebih ringan bahaya
Singkatnya, pendapat para ulama Hanafi ini memiliki dua sisi. Pertama, boleh karena darurat, dan haram karena masih ada solusi yang lain, yaitu berpuasa. Sementara pada ulama Hambali sejalan dengan pendapat ulama Hanafi. Menurut ulama Hambali, haram kecuali mewajibkan dirinya pada perbuatan. Dari uraian di atas, mayoritas ulama memandang istimna baik oleh laki-laki ataupun perempuan sebagai perbuatan tidak terpuji, melampaui batas dan melanggar fitrah manusia. Keran film terlebih jika sudah sampai pada tingkat yang dapat menentukan seseorang dengan pernikahan dan keturunan. Berarti ada pendapat yang membolehkan jalan itu orang saja atau mengambil bahaya yang lebih ringan di antara dua yang lainnya agar tidak terjerumus ke dalam musibah yang telah mampu, terutama kaum muda-mudi, hendaklah segera menikah. Jika ada salah